foto. Iya, sebentar, kalau foto gampang insya Allah. Ya. Oke, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak jawab ke salamku menikah lagi suamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sesuai dengan Ibu Ketua Penggerak PKK 2 kali lebih baik. Amin. Luar biasa hari ini karena barusan ku dapat istri bupati yang sambutannya luar biasa. Karena biasa tadi minta maaf. Ada biasa beberapa itu disuruh nih sambutan dan topi dikanak-kanai. Tapi luar biasa tahu itu. Woi, tidak kampanye ini kok kasih tahu aja. Minta maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua kalinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula illa billahil azim. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu calon-calon penghuni surga semua. Amin. Insyaallah dirahmati oleh Allah, lebih khusus Ibu Ketua Penggerak PKK. Insyaallah dirahmati oleh Allah, Ibu Sekda, Ibu Wakil Bupati, Ibu Dandim, insyaallah mudah-mudahan sehat ke semua. Amin ya robbal alamin. Ibu semua, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh bangunan. Siapa tahu ada penjual bangunan di sini toh. Insyaallah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata Ibu Bupati, ternyata saya duluan datang di sini. Bersama Pak Kawat Kestra. Berdua Kak, bertiga Kak, dengan siapa yang mengaji tadi, mana Ustaz tadi, bertiga Kak, berteriak ke Pak Kawat Kestra. Nah bilang, Ustaz cepat sekali Ki datang. Aku bilang terus tidak salah alamat ya Ki. Nah bilang kayaknya di sini gini acara. Aku bilang tak apa-apa, foto-foto lagi dulu. Wih, luar biasa Pak Kabupaten Bantaeng. Mudah-mudahan ke depan Kabupaten Bantaeng lebih hijau lagi, lebih cantik lagi. Amin. Bahwa kepemimpinan Pak Bupati yang sekarang ini 2 kali lebih baik. Amin ya Rabbal alamin. Ibu. Iya. Ibu. Iya. Mau semua masuk dalam sorga? Mau. Maksudnya begini, kan sorga itu beberapa tingkatan. Khusus yang ahli puasa, ini itu akan masuk dalam pintu namanya pintu Rayyan, pintu sorga. Khusus yang ahli puasa. Ahli sedekah akan masuk di pintu sedekah. Ahli sholat dia akan masuk di pintu ahli sholat. Tapi ibu-ibu kalau mau masuk di pintu mana saja ibu, di pintu mana saja, tidak usah kasih menikah suami. Ada itu hadis bedeng, tapi saya belum pernah dapatkan itu hadisnya bilang kalau mau ke ibu-ibu masuk ke dalam sorga kasih menikah suami taprek. Belum pernah pakai dapat. Kecuali kalau ada ibu-ibu yang dapat itu hadisnya, WA kan supaya bisa ku sampaikan toh. Tapi karena kalau saya belum pakai dapat, ngapa Ki? Kita mau ke apa? Oh, saya kira mau gantikan ceramah. Tuh, yang pertama Ibu, mau tahu Ibu? Mau tahu Ibu? Mau. Yang pertama Ibu cukup jaga sholat fardu tak, nggak usah sholat sunnah yang lain. Cukup jaga sholat fardu. Yang kedua jaga puasa tak, nggak usah puasa sunnah, cukup jaga puasa Ramadan tak. Tidak masuk puasa Syawal, tidak masuk puasa yang lain, enggak. Yang ketiga
jaga kehormatan ibu. Emang itu kehormatan ibu? Ibu minta maaf bu, termasuk ibu kasih naik ke anuta foto tak di foto dirita ibu, berapa banyak yang lihat muka tak naik terangsang orang ibu, itu mengalir dosa tak, namanya dosa jariah. Abi minta maaf. Siapa yang suruh dipanggil ke ceramah? Minta maaf Budi. Ini karena sayangku semua sama bunda-bunda aku yang hadir di sini, saya sampaikan ibu, jangan sampai mengalir dosa tak. Nah saya juga kena. Ustadz Raja, pergi jadi di bantai ceramah, kenapa tidak disampaikan itu? Jadi bukan cuma amal jariah yang mengalir ibu, tapi dosa jariah juga mengalir. Jaga kehormatan tak, jaga suami tak. Insya Allah suami tak pasti akan jaga kita. Amin ya Rabbal. Alamin. Yang ketiga, yang keempat ibu, patuh sama suami. Tapi patuh yang bagaimana dulu? Selama itu kebaikan ikuti ibu, tapi kalau itu tidak baik jangan diikuti. Setuju? Setuju. Rasulullah mengatakan, pilih pintu surga mana saja yang engkau memasuki. Pilih pintu surga mana saja yang engkau memasuki. Itu cuman 4 bu. Oke, tahu lagi ciri-ciri penghuni neraka. Malah nangasih. Sekedar tahu saja ibu, tahu makin saja, baru koreksi diri kita bilang adakah di sini atau tidak. Mudah-mudahan tidak ada di dalamnya. Ibu, yang pertama ibu, calon wanita penghuni neraka, wanita yang bermulut tajam. Yang mana itu ada suaminya, dikata-katai terus suaminya. Lima putih-putih nah. Tidak ada suaminya, nah cerita na umbar aibnya ke sana kemari suaminya. Ini, calon penghuni neraka. Satu mau dulu deh. Kamalang asing ikut Cina aneh bu, berarti malang asing akan ada. Yang kedua ibu, mau tahu bu? Mau tahu ibu? Mau? Wanita yang suka mempertontonkan auratnya. Bu. Yang ketiga, wanita yang tidak patuh sama suaminya. Yang keempat, wanita yang tidak ada niat untuk ibadah, makan tidur jangan kerjakan. Kajamaki janjam biri saya ke ibu, yang penting bukan di kita. Itu wanita-wanita di Amerika. Kalau di sini insya Allah sama. Yang marah nah, kalau marah berarti kita itu. Tadi karena saya itu begitu di prinsip ke ibu ketua PKK, ibu ketua PKK. Saya kalau diceritakan nah tidak begitu, kenapa mesti marah? Betul tidak? Nah kalau begitu kak juga kenapa mesti marah? Nah begitu. Jadi tidak ada saya pusingku. Pulang ke ceramah tidur enak tidurku karena tidak pusing. Mau kau cerita ini lagi tadi ibu banyak yang cerita bilang dia tinggi songkok nafas. Nah bilang kapan tidak keringat. Mata ngasih habis. Jangan si jojo tahu lagi. Berarti nang cerita bu, berarti mengenai tinggal sanggup, nampak tahun na bodoh. Ya Allah, ya Rahman ya Karim. Sudah selesai bu ya? Udah, ibu. Ibu. Ibu selesai makin puasa, lanjut puasa sawah ibu ya. Tapi ibu di media sosial itu bisa menghapuskan pahala kita. Hari ini selesai puasa, misalnya puasa sawal tak kadang itu tangan tak dulu juga kacatong ni panai kiri status kah. Alhamdulillah selesai lagi sawal. Tapi habis pahala bu. Bu ya hati-hati. Apalagi kayak Ramadan kemarin toh nampak pilih pas selesai baru selesai 1 juz apa anunya bacaan Quran apa nabi status kah. Alhamdulillah selesai lagi bacaan Quran 1 juz tapi habis pahala hati-hati tapi insya Allah di sini tadi insya Allah bu deh hati-hati dengan media sosial banyak sekali itu yang membuat pahala-pahala kita habis. Ibu ada orang yang hubungannya kepada Allah baik tapi sesama manusia kadang tidak baik.
Ada yang begitu, Budi? Ada. Ibu, ada yang begitu ya, Budi? Ya. Dia beranggapan rajin sholat masuk surga. Belum tentu. Ya. Ya. Belum tentu. Kutanya ke dulu, berapa banyak orang yang pernah disakiti hatinya keluar dari masjid. Rajin ngemes sambayan, tapi kalau keluar ke ada, berarti nak celah, apa pernah nak celah tahu? Tiami di mana jo, Pak Ibu Ketua? Muncin nama. Yang biasa begini modelnya Ibu Ketua. Dia bilang, yang mana kayak itu? Biasa kalau lihat orang seperti itu, terus hati doa tuh, ya Allah kembalikan lalu muncul nah tidak kembali bibir tanah taba kau rasa ilahi jarrah kau. Napa sambaran na cerita ibu ketua, kan ada deh. Itu anak nianu di sebelah deh. Kalau pagi-pagi pergi sekolah lengi jumpu kalau pulang lentong yanter. Kenapa ke kalau leng jumpu kita tahu? Kapagoje. Nah bilang bukan bodoh pacarna. Kenapa ke kalau pacarna tahu? Masalah buat lo. Nah karena anakku nak kita nang jumpu-jumpu. Nah lang jumpu kan anu pernah baru TK. Nah karena SMA anakku tapi tidak ada jumpu-jumpu. Jelek ka mga ano. Sandai na itu cantik banyak tinggi jumpu. Betul tidak ibu? Lima menit lagi. Siapa yang suruh kita terlambat datang? Selalu kemudian kita di sini jam 2:30 nak. Oh, di sini kamu nunggu. Astagfirullahaladzim. Anggapannya Nabi bilang puasa masuk surga. Kutanya ke dulu berapa kali kita dalam puasa itu dibohongi orang. Puasa memang tapi dia balik-balik na saring. Anaknya minta uang, mama kasih saya ke uang apa? Nabi bilang, tidak ada sekali uangku. Nah, padahal niat aja. Itu kan pahala tidak dapat. Puasa sah tapi pahala tidak dapat. Ibu, kita ini ibu cermin bagi anak-anak. Kalau ibu baik, anak itu baik. Biar bapak baik, kalau ibu tidak baik, anak juga tidak baik. Kenapa? Karena pendidikan pertama itu anak adalah ibu. Ibu yang baik pasti akan menghasilkan anak yang baik. Kalau ibu pabale-bale, biar tidak diajar anak tak bale-bale, pasti anak tak cara detoy bale-bale. Di lampu merah sungguh minasa mau ke Makassar, Ibu Ketua. Diboncengin sama nenek. Nah, kita kan Makassar itu nenek laki-laki, nenek perempuan, nenek ji. Iya. Diboncengin sama nenek laki-laki. Pas lampu merah sungguh minasa, apa Nabi bilang nenek nak, cucu sembunyi kau itu guru di depannya tidak pergi ke sekolah. Nabi bilang, nenek kakak teh mau sembunyi. Nabi bilang, kenapa saya suruh sembunyi? Nah, bukan saya pergi sekolah. Nabi bilang, nenek tidak pergi sekolah tau. Aku bilang nenek ku meninggal. Nampak nenek nanggandai. Cucu baca ini tempat kahar. Tak lewat-lewat. Astagfirullahaladzim. Apa yang mau dianukan? Halo, Bu, Ibu. Jadi hubungan kepada Allah kadang baik, tapi sesama manusia tidak baik. Apa ini akan membawa kita masuk dalam surga? Bukan, Bu. Jadi yang diinginkan Allah, hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah baik dan sesama manusia juga harus baik. Nih, aku angkatkan ke riwayatnya, Bu. Ada salah seorang ahli ibadah namanya Abu Ayyub bin Hisham, kenal, Bu? Kalau Abu Bakar Siddiq kenal. Kenalan di mana? Kenal di bercerita. Itu namanya tahu ini sambaran tuh. Di Makassar ke ceramah aku bilang kenal Abu Bakar Siddiq, bilang kenal. Kenalan di mana? Karena di mall. Kon punya sota. Bilang aku bicara mall deh karena ada kena ngamanisku di mall Ibu Ketua. Maya mall tina kunjari balanja gara-gara lihat ke suami istri peluk-pelukan di mall. Mesrana na tua mo. Penasaran ya Ibu, kamu aku tahu bilang apa resep. Nah, jadi ku ikut itu karena mau ku sampaikan sama ibu-ibu majelis taklim yang ada di Bantaeng. Ku ikuti terus keluar sampai pintu mall. Ku tanya ke, Pak, apa resepnya? Kenapa mesra sekali? Kena bilang, siapa yang mesra? Ku bilang kita itu ada mau nabatita siraka-raka nabe. Bukan orang mesra nih, ku perlu istriku karena kapan lepas sambaran na belanja. Habis uangku dia teh. Bukan ini nih karena burak ne pampidokang nih. Tahu burak ne pampidokang? Suami seke. Tidak mau nak kasih uang belanja istrinya. Nah cakap nanya duit nah. Tidak ada suami-suami begitu di sini, Bu. Alhamdulillah. Kepada zaman Rasulullah Ibu Ketua ada.
Istrinya Abu Sufyan datang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu suamiku pelit, tidak mau kena kasih uang belanja. Apa kalau saya ambil uangnya tanpa sepengetahuan, dosa apa tidak? Rasulullah mengatakan tidak dosa, yang penting ambil secukupnya. Dia ambil semua bapak beserang. Jadi suami tak masuk di WC Paris sedompet. Nah, ada 1 juta ambil tuh 100.000. Kesecukupnya gitu, beli ikan katamba, bakar rica-rica, hidangkan di meja. Begitu suami tak datang pasti nak bilang, "Weh, dedeng nyaman masakan istriku." Pau Tommy, karena nyaman mantau itu pun ada duit ni luka. Si mau kok. Oi, ada cerita warkop. Kau suka tuh nggak nongkrong di warkop? Suka kan nongkrong di warkop, Bu? Apalagi kalau ketemu sama ustad. Ada. Asulung aseng cerita iya. Mulai dari cerita hadis sampai ayat sampai yang paling lucu di cerita ngasing. Termasuk yang diceritain di suami Pampidokang ya. Kan biasanya itu ibu di kalau ada tamunya suami tak berteriki ke dapur. Ibu, kopi, ada tamuku. Nah bilang tuh istrinya, dinagola. Itu bilang kasih kau uang belanja. Selalu nabi bilang, "Bu, mana mi kopi?" Ini kan dinagola. Kasih siri dan nilas tamu kau kandat. Wes tembe buku na gorden anak-anak tamak nun yang buku kandat. Tiba-tiba buku tua tamunya mau sekali buang air kecil. Begitu lewat tamu na langsung ikan atau nagola. Nakana mo tamu na ika pun natin na jagol latat telipikan dato. Wes singka aku jadi lewat tamu. Banyaknya kok penonton deh. Gimana dia suruh masuk jadi pelawak. Makanya ibu tahu kalau siang perhatikan memang bajunya suami tak yang mana nak pakai. Gak salahkan datuk. Oke ibu lanjut ibu. Itu Abu Ayyub bin Hisham, ahli ibadah ibu. Selama kenal namanya sholat tahajud ibu, tidak pernah tinggalkan sholat tahajud. Selama kenal namanya baca Quran, dalam 1 hari itu 1 kali khatam Quran. Kita berapa kali ke khatam Quran? Sekali setahun. 2 kali. Alhamdulillah. Iya. Selama kenal namanya zikir, selama kenal namanya sholat fardu, kadang itikaf di masjid, tunggui sholat-sholat berikutnya. Suatu ketika Abu Ayyub bin Hisham ibu mau bangun sholat tahajud. Kagetnya luar biasa. Kenapa kaget? Di pinggir sumurnya ada orang duduk. Kira-kira bagaimana perasaan tak kalau bangun tidur mau sholat subuh dan niat tuh mempur di ruang tamu tak pakai baju putih, panjang rambutnya, tidak kelihatan kaki. Kalau saya the power of kepepet. Mana lantai 6 ngari baca naon tolong. Menelam mantap. Ada. Ini kan ustaz kan aku barani prek. Apa nak bilang Abu Ayyub bin Hisham? Assalamualaikum ya makhluk Allah. Siapakah engkau? Apa jawabannya yang duduk di pinggir sumur? Waalaikumsalam wahai Abu Ayyub bin Hisham. Saya ini malaikat yang ditugaskan Allah mencatat orang-orang yang cinta kepada Allah. Ini bukunya saya bawa. Semua nama-nama orang yang cinta kepada Allah ada dalam buku ini. Tersenyum Abu Ayyub bin Hisham dan bilang, "Oh, berarti ada nama aku dalam buku itu." Nah bilang, "Woi, tenai. Tidak ada namamu dalam buku ini." Kaget Abu Ayyub bin Hisham. Malaikat, engkau lihat sendiri saya sujud tiap malam. Engkau lihat sendiri saya baca Quran. Tiap hari saya sholat. Tiap hari saya zikir. Kenapa engkau tidak catat namaku dalam buku itu? Apa Nabi bilang ini malaikat? Setiap saya mau catat namamu dalam buku ini, Allah larang. Nabi bilang, kenapa Allah larang? Nabi bilang, hubunganmu kepada Allah baik, tapi sesama manusia tidak. Kau merasa hebat dengan ibadahmu, sombong dengan ibadahmu, tidak dicatat. Nah ini sekarang ibu deh. Bu. Yeah. Ibu. Yeah. Contoh berikutnya, kenal iblis. Enggak. Malah lagi. Langsung mikir mana? Tahu ngapa mi? Ibu, tahu enggak berapa tahun iblis sujud kepada Allah sebelum diciptakan Nabi Adam? Iblis diusir dari sorga bukan karena tidak sujud, Bu. Sujud. Bahkan sujudnya iblis 7.000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam. Kenapa diusir dari sorga? 1 juta. Sombong. Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu
li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah, seluruh malaikat-malaikatku, sujudlah engkau kepada Adam. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Allah tanya, iblis, oh iblis, iblis. Tidak ada yang menyangka bilang biasa tuh ada berarti ada teman. Iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam? Ini sujudmu bukan sujud penyembahan. Bukan berarti kamu lebih rendah daripada Adam. Tidak, ini perintahku. Apa jawabannya iblis? Ya Allah, kenapa mesti saya mau sujud sama Adam? Adam kan baru kemarin diciptakan. Lagian saya duluan tinggal di sorga daripada Adam. Yang kedua, ya Allah, ibadahku jauh lebih banyak. Jadi tabe pamupurang ade. Kalau ada di antara kita merasa ibadahnya jauh lebih bagus daripada yang lain, temannya iblis. Biasa na janjian-janjian di antara seluruh yang hadir di sini, baca Quranku paling hebat, tapi minta maaf temannya iblis. Di antara seluruh yang hadir di sini, salatku yang paling bagus, tapi temannya iblis. Yang ketiga, apa jawabannya iblis? Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih mulia karena saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini kan kesombongan nih, Bu. Ini sekarang banyak yang warisi nih, Bu Ketua. Ada yang sombong karena merasa dirinya kaya. Ada yang seperti itu, Bu? Bu? Tidak Bu? ada. Bu? Ye. Ada yang sombong karena merasa dirinya kaya? Tidak ada. Apa tidak boleh jadi orang kaya? Harus. Bagaimana caranya mau berangkat tanah suci kalau tidak ada ini? Apa kan, Ibu? Wah. Tangan, Ibu kasang guamam. Saya bilang apa ini? Kesambaran tuh. Bagaimana caranya mau kasih makan orang puasa kalau tidak ada ini? Bagaimana caranya mau bangun masjid kalau tidak ada ini? Harus kaya, Ibu. Orang Islam harus kaya. Tidak boleh tidak kaya, Ibu. Harus kaya semua. Yang satu mobilnya mau tambah lagi, jangan makin dulu, macet ki. Kemarin di Makassar ada saking anunya macetnya. Sebelum maghrib saya tinggal ke Masjid Al-Markas sampai di Sudian jam 9 malam baru sampai, Kak. Baru acara nih, ku parkir mobilku, Bu Ketua, baru naik motor, Kak. Baru kalau saya naik motor paling kencang. Biasa lari-lari 100 tikungan lepas tangan. Karena dibonceng jatuh. Siapa mau mati? Kirosi lagi tak kamu. Yang satu rumahnya mau tambah lagi silakan. Umat Islam harus kaya, Pak. Tidak boleh tidak kaya. Yang dilarang ini merasa diri kita paling kaya. Kalau merasa diri kita paling kaya, kadang dipandang entengnya orang. Apa tong kau? Saya 23 di rumah aku, 23 mobilku. Kau apa? Tukang beca aja kau. Jangan pandang enteng itu tukang beca kan. Masalahnya kalau naik di beca nyawa tak ada sama tukang beca. Naik di beca anggap jambatan akan jalan dulu begitu. Jangan kita, Ibu. Betul apa betul? Betul. Yang kedua, ada orang sombong karena merasa ada jabatannya. Ada yang seperti itu, Budi. Ini saya bersyukur sekali ketemu dengan ibu bupati. Begitu sampai nasapa ki. Assalamualaikum Ustaz. Ada tuh, mana senyum mana sawalak ngasing. Ini perut nampak senyum. Ibu bupati tahu, Ustaz. Sehat Ustaz. Lama maki dalam hatiku teh selalu kumondong nih tahu. Dari setengah 3 aja. Tapi luar biasa Ibu Bupati. Ya Bupati, Ibu Wakil Bupati begini yang seharusnya 2 kali. Yang 2 kali lagi. Amin. Kira-kira bagaimana perasaan tak Bupati dengan istrinya sombong, mana senyum nggak susah ngasing? Pasti apa nih kan? Tidak mau naik. Tapi coba istri Bupati kalau ketemu Assalamualaikum bagaimana apa nih kan? Pasti 2 kali lebih. Ini mampu tidak kampanye nih aku kasih tahu tadi. Astagfirullahalazim. Apa tidak boleh jadi pejabat? Harus. Siapa yang mengurus rakyat kalau tidak ada pejabat? Harus, Pak. Yang dilarang ini merasa diri kita bahwa jabatan itu kekuasaan bagi kita. Kalau jabatan dijadikan sebagai kekuasaan, tunggu Mi, 3 rumah tak. Rumah dinas, rumah sakit, dan rumah tahanan. Kalau kok KPK. Jadi jangan sombong dengan jabatan. Titipan ji.
Ada orang sombong karena merasa dirinya paling suci. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit neraka. Kau patah neraka. Ya Allah, Pak Ibu, biasa aku sampaikan begini, Bu Ketua. Yang Allah lihat bukan yang sekarang. Bisa jadi hari ini saya jadi ustadz, Allah ambil hidayah, besok jadi preman, siapa yang tahu? Betul apa betul? Bisa jadi hari ini dia preman, dia pezina, dia pemabuk, Allah berikan hidayah, besok jadi ustadz. Kenal Ustadz Jeffrey? Ya. Ustadz Jeffrey itu masa lalunya bagaimana? Mulai sabu-sabu sampai busa-busa nambah ngasih. Begitu Allah berikan hidayah sama Uje, siapa yang tidak kenal Ustadz Jeffrey? 13 tahun beliau berdakwah. Iya, jangan makin jauh-jauh deh. Ada sepupuku asal datang ke rumah pasti teler. Asal datang ke rumah pasti teler. Nah, kan karena balo kakodi mana mati meja. Apa saya marah? Tidak. Begitu masuk sholat asar, apa aku bilang? Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati manusia, gerakan hatinya supaya dia mau sujud kepadamu. 2 minggu kemudian datang ke rumah, rajin nama sambayang, dia yang buka pintu masjid, dia yang azan di masjid, walaupun azan tak balik-balik. Iya. Bayangkan kalau azan hayal al-falah duluan, tanpa najambu hayal as-sholah. Azan subuh di masjid, istrinya yang lapor. Apa nak bilang? Woi Cika, itu tadi malam sepupu, tadi subuh sepupu tak azan. Kan seharusnya kalau subuh as-salatu khairum minan naum. Apa nak baca ya? As-salatu wassalamu alaikum. Karena kata salawa anjo. Apa harus disalahkan? Tidak. Jangan tongki sebilang, Ustaz Raja yang masuk di dalam sorga karena keliling ke sana kemari ceramah. Belum tentu dijaminnya. Apalagi saya ini jarang tinggal di rumah. Pajok karena ini hari alhamdulillah bisa dibantai. Besok saya ke Morowali Utara, lusa Singapura. Kalau ada yang undang ada tempat yang undang serius ngasih. Kalau tidak tinggal. Siapa yang tahu kalau di hotel kak? Iya. Nah pernah kejadian Ibu Bupati, kan begini modelnya ceritanya. Kan kebiasaanku saya kalau naik pesawat kan tidak mau makan karena tidak bisa ku prediksi kapan keluar di belakang. Operator di pesawat kan keluar tatai. Nah sampai kan di bandara 3,5 jam kak menunggu baru datang pesawat. Ciburukku tidak mau tongkak makan. Terbang ke Jakarta, kamu ke Bandung ceramah tabligh akbar sama UJ. 6 orang ke ceramah, terbang ke Jakarta 2 jam 5 menit kan layan dipakai. Baru tidak ada apa-apa di atas. Jadi gue bilang deh sampai di bandara deh baru makan nggak. Begitu keluar dari pintu bandara ada minta tulis jemputan Dai Raja. Tidak tahu kan bilang saya ustadznya kan pakai baju kaos, jaket, celana jeans, sepatu kets, kacamata hitam, pakai topi. Anak pang rasu-rasu. Ku tanya nih sama itu yang nyantar jemput Kang orang Bandung dipanggil Akang. Kang, saya Dai Raja. Oh iya Ustaz, ayo buruan kita ke mobil yuk. Ini minta maaf, lo gak deh. Daripada temanku baru nenjak Jakarta, lo gak kina minau bahasa Mangkasarana. Nah cari kita temannya, nah bilang ngomong-ngomong, itu teman-teman pada kemana ngasing sih. Nah bilang Tom itu temannya satu ke Bugis, nah bilang gak tahu tuh mak golok kali. Mak golok kamu mah biasanya mau kawan. Pergolokan. Oh iya, apa ini buang ke Tegalitan tuh naungnya. Pokoknya menonton deh ketawa-ketawa. Kang, saya Dai Raja. Oh iya Ustaz, kita buruan ke mobil yuk. Saya bilang, Kang bisa minta tolong nggak? Dia bilang, apaan Ustaz? Isi kampung tengah dulu dong. Apa jawabannya? Bilang, Ustaz, menurut panitia di Bandung nggak boleh makan di mana-mana, harus makan di rumahnya teman. Udah disiapin Ustaz, tenang aja Ustaz. Jadi gue bilang, oh iya. Kan kebetulan saya alumni Dai TPI Bu 2006. Pernah itu ada konteks Dai TPI, kebetulan saya mewakili Indonesia Timur. Sempat juara 1 se-Indonesia. Keren. Kemarin lagi diundang 5 bulan yang lalu diundang di Trans TV sama Ustaz Nur Maulana. Kalau tidak percaya ki YouTube Islam itu indah, judul ceramahnya lelaki yang dirindukan sorga. Kalau ada yang tinggi songko nenek kemintu. Jadi saya bilang, Kang, saya Dai Raja. Ayo kurang Ustaz, kita ini bilang minta isi kampung tengah dulu dong. Bilang, Ustaz, minta maaf. Menurut panitia Bandung harus makan di rumahnya teman, udah disiapin Ustaz, tenang aja Ustaz. Bilang berapa jam sih ke Bandung? Kan barusan aku mau ke Bandung. Ya, Insya Allah Ustaz 2 jam.
Ternyata 4 jam nampak batu. La ilaha illallah, cipuruhku. Ya Allah, ternyata sampai di rumahnya temanku, kukan mantu nak kelangan relompok yanne. Ternyata miji na bayaw na tonang. Ku bilang kapak gajalabat tanjin ne kaun. Pergi selesai itu gue bilang mungkin baru ini ekstra nih. Kalau kasih acara maki ternyata batu menjoren deh anang ke acara mah. Termasuk uji. Jam berapa selesai acara? Jam 1. Dari 1 malam. Apa gue bilang? Kang, antar ke hotel dong. Ngapain Ustad? Ini ganti pakaian mau perut saya belum ketemu nasi nih seharian. Apa dia bilang? Ayo Ustad, buruan Ustad. Ke hotel mak. Selesai ganti pakaian, ada yang datang ketuk-ketuk pintu. Tak 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 tak. Bukan nama nasa panitianan. Pas ku buka pintu, astagfirullahalazim, cewek seksi. Rok pendek baru ni mami na tutup ku kana oh lala. Angene mago. Apa na bilang gitu cewek cantik kan bilang mas pesan ayam panggang enggak? Kita orang lapar bicara ayam panggang. Pikiranku kayak di sini bilang sari laut pasti ada nasi. Nah, jadi gue bilang Tommy, iya. Kebetulan gue lapar nih. Untung itu sopir masuk di kamar. Apa nak bilang? Ustadz, jangan Ustadz, itu bukan ayam panggang betulan. Saya bilang ayam panggang apaan? Nah bilang tuh pahanya yang ditawar. La astagfirullahalazim. Tapi sempatannya itu pikir-pikir. Ustadz juga manusia tahu enggak? Tapi coba Pak Ibu, seandainya malam itu berzina, siapa yang tahu Kak di sini? Betul tidak? Pasti anggap pantas semua. Ustadz Raja masuk surga, padahal ada perbuatanku Bapak Ibu tidak tahu kalau saya lebih bejat daripada sepupuku yang pemilu. Jadi jangki suka menghakimi orang, memponis, menjustis orang. Neraka kau tampakno, belum tentu tahu. Ayo kita saling mendoakan satu sama lain. Betul apa betul? Iya, dia makin saling menghujat. Kalau ada yang tidak suka Pak Bupati, cukup kita saja yang tidak disuka. Kalau naik dia jadi bupati, ikuti apa aturannya. Betul apa betul? Apalagi tak lewat-lewat kalau sudah lagi nondang Ibu Bupati ke sini baru tidak dipilih nanti Pak Bupati. Doraka kok. Betul tidak Ibu Bupati? Minta maaf bukan nggak kampanye nana aku pawanta. Woi mangaribi mi kapang. Ket tentu kana jalan juga kamen po jadi. Kena setengah mati men dengan. Iya tuh salawat. Woi belum pi masuk inti ceramah aku nih. Baru pembukaan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Pak Ibu, supaya silaturahim kita tetap terjalin, ayo hilangkan kesombongan di antara kita. Kenapa biasa renggang hubungannya orang? Karena kadang muncul kesombongan. Apa tuh engkau? Akhirnya apa? Ayam muncul apa yang ada di jamaah kau silaturahim dengan itu deh. Karena merasa kaya, akhirnya tidak mau mengajak ngomong yang bukan orang kaya. Karena merasa ada jabatan, tidak mau mengajak ngomong yang di bawah-bawahnya. Antara rakyat dengan pemimpin jalin silaturahim dan kerjasama yang baik, maka insya Allah Kabupaten Bantaeng ke depan akan jauh lebih indah, lebih cantik dan lebih sukses serta lebih keren. Amin ya rabbal alamin. Pasti bertanya siapa bupatinya, pasti dia bilang siapa dulu dan bupatinya dengan ibu bupatinya. Nyaman nadawa. Mungkin ini saja, mohon maaf, sehat ke semua dan sehat ke selalu. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama baca Ummul Kitab untuk Kabupaten Bantaeng jauh lebih bagus lagi ke depan, lebih keren dan lebih lirik oleh masyarakat luar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Selamat berbuka puasa yang puasa, ya, yang tidak puasa ikut Mama Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan bersama tausiah yang telah dilafalkan oleh Bapak Ustaz Haji Raja Budi Fadl. Dan kami ucapkan terima kasih atas tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz tadi semoga
kita semua bisa memetik hikmah dan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, seluruh hadirin berbahagia, sesaat lagi kita akan memasuki acara istirahat dan menunggu waktu berbuka puasa untuk yang melaksanakan puasa Syawal hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan dek, nak ku dapat ki, baten aku cari. Nak ku dapat ki. Tadi saya mau PKK, saya mau ku cari, ternyata jatuh di lipatan toh, dari di belakang. Kemudian di mana? Masa tidak ada? Saya di belakang, anu pantas dan tertutup rapat. Lacinya. Kak Jenny, Oma, Kak Ica, Kak Jidarma, Kak Emma, Nani, wah. Om Isna, Bayu, tempatku di sana. Waci, kembali ke laptop. Kakak Pia, belum pakai. Maaf lahir batin. Iya. Apa tadi ada transport? Tidak, suatu depan dia lewat di rajin. Cik mah. Pernah ini. Rajin. Oh, mereka senang nanti gaji cukup sudah. Apa ya? Itu NPP 1.500.000 satu. Kan enggak mau ke anak kurang. Oh, Nadia itu DP mau melahirkan. Jadi kurus nih. Perempuan dia aja ya.